Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama tafaqquh fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, maka dia akan dipahamkan oleh Allah tentang agamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hubungan antara kebutuhan dengan maqasid syariah, bahwa kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan akal, itu dalam memenuhinya membutuhkan namanya harta. Dan di dalam memenuhi kebutuhan itu, Allah Subhanahu wa taala telah membuat aturan yang disebut dengan syariah. Maka syariah itu dibuat oleh Allah memiliki tujuan yang disebut dengan maqasid asy-syar'iyyah. Nah, maqasid syariah dibuat oleh Allah, tujuannya adalah agar kehidupan manusia itu menjadi lebih baik dan tidak terjadi kerusakan dalam kehidupan manusia. Kebaikan atau maslahat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat itu oleh para ulama ada dikenal dengan 5 maqasid asy-syariah. Yang pertama adalah untuk menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, ya, turunan, harta, nyawa, agama, dan akal. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan terjaganya 5 hal ini, kehidupan manusia akan menjadi lebih baik. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara merusak kelimanya ini adalah termasuk kejahatan. Jadi merusak 5 hal ini adalah termasuk kejahatan yang paling besar yang dilakukan oleh manusia, atau yang kita sebut dengan dosa-dosa besar. Ini kaitannya dengan 5 hal ini. Maka biasanya ya, orang-orang yang melanggar kelimanya ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hukumannya baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara maqasid syar'iyyah situ adalah maqasid yang berkaitan dengan harta. Maqasid syariah al-muta'alliqah bil mal. Di situ ada 6 poin yang akan kita bahas nanti. Ya, maqasid syariah yang terkait dengan harta ini, di antaranya adalah yang terkait dengan ma yata'allaqu biqimatihi wa mansilatihi. Ada yang berkaitan dengan nilai dan kedudukan harta. Ada yang terkait dengan hubungannya dengan iman dan akhlak. Di harta itu juga berhubungan antara iman dengan akhlak. Berkaitan juga dengan intaj. Intaj itu produksi. Akan terkait. Kemudian terkait juga dengan al-istihlak, konsumsi. Jadi ada produksi, ada konsumsi. Kemudian terkait juga dengan distribusi, ya, tadawul al-mal. Juga terkait dengan pemerataan. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, di antara maqasid syariah itu ada al-muta'alliqah biqimatil mali wa manzilatihi. Jadi di antara tujuan syariat itu menjaga harta. Kenapa kok harta itu dijaga oleh Islam sedemikian rupa? Di antaranya adalah berkaitan dengan nilai harta dan kedudukannya dalam Islam itu seperti apa. Nah, di antaranya apa nilai harta itu dalam kehidupan manusia dan dalam pandangan Islam? Yang pertama adalah bahwa harta itu dikatakan oleh Al-Quran sebagai perhiasan. Harta adalah perhiasan. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ayatnya berbunyi al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ya. Al-malu wal banun, harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu, dan juga termasuk amalan-amalan yang kekal lagi saleh. Ya. Khairun indallah, itu lebih baik di sisi Allah. Khairun inda rabbika thawabau wa khairun amalan. Lebih baik pahalanya di sisi Allah, juga lebih baik untuk menjadi harapan. Ini ayat ini luar biasa. Disebutkan di situ adalah al-mal wal banun zina. Jadi termasuk perhiasan dunia. Yang disebut perhiasan itu apa? Perhiasan itu adalah sesuatu yang menjadikan kehidupan itu lebih indah. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu mencintai harta dan anak. Nah, ini luar biasa, dikatakan oleh Al-Quran sebagai zina, perhiasan. Ya. Bahkan di situ kata harta itu didahulukan, al-malu wal banun. Kalau dalam ayat yang lain juga disebutkan, disandingkan antara harta dengan nyawa.
Ini disandingkan antara harta dengan anak. Yang membuat manusia itu bahagia dalam kehidupan dunia itu ya masuk harta dan anak itu. Kebanggaan manusia. Bahkan di dalam ayat lain juga disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Zuyyina dihiasi linnas bagi manusia apa? Hubbus syahawat. Syahwat itu adalah keinginan-keinginan. Cinta keinginan. Manusia itu punya banyak keinginan. Ya. Manusia itu banyak sekali punya keinginan. Hubbus syahwat. Sebutkan bukan hanya syahwat saja. Syahwat itu jamak. Cinta apa? Yang menghiasi manusia itu termasuk cinta apa? Nisa, cinta perempuan. Bani, cinta anak-anak. Ya, cintai perempuan, cintai anak. Wal qanatir, termasuk harta benda. Ya. Kekayaan berupa apa? Minaz zahabi wal fiddah, emas, perak. Wal khailil musawwamah, termasuk kendaraan yang mewah. Wal an'am, apa? Hewan ternak. Wal hars, tanaman, kebun, padi, macam-macam. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah mata, kenikmatan dunia. Jadi Allah memandang harta itu sedemikian rupa. Ini dalam pandangan Al-Quran. Jadi pandangan Al-Quran mengatakan bahwa harta itu seperti itu. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi disebutkan lebih mendahulukan, kalau di ayat kedua itu mendahulukan istri dan anak. Kalau di ayat yang pertama kita baca tadi adalah dia mendahulukan harta, al-mal wal banu. Karena terkadang manusia itu mencintai hartanya itu melebihi segalanya. Ya, itu tidak keliru. Karena nanti di belakang ada ayat yang lain mengingatkan manusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa harta itu lebih dipentingkan dibandingkan dengan yang lain. Maka disebutkan terlebih dahulu. Kalau dalam Al-Quran kan seperti itu. Jadi penyebutan kata dalam Al-Quran itu tidak sembarangan. Ya, kenapa disebutkan ini dulu, ini dulu, ini dulu? Itu menunjukkan bahwa harta itu sangat penting, sehingga didahulukan dibandingkan dengan yang lain, bahkan dibandingkan dengan anak. Sehingga kebanyakan manusia itu perhatiannya kepada harta itu jauh lebih besar dibandingkan perhatiannya kepada dirinya sendiri, anaknya, keluarganya. Ini. Kemudian yang kedua adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi menyebutkan harta terlebih dahulu?
Karena harta menjadi prasarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita sudah jelaskan di antara semua kebutuhan manusia itu ya, ada kebutuhan jasmani, sandang, pangan, papan dan sebagainya itu, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu adalah ibadah. Semua ibadah itu berkaitan dengan harta. Zakat, apalagi berkorban, haji, ya, termasuk puasa. Orang yang tidak mampu berpuasa maka dia harus apa Pak? Bayar fidyah. Gantinya adalah dengan fidyah. Ya, itu harta sebagai sarana untuk beribadah. Oleh karena itu, dalam Islam harta itu sebaiknya dikuasai oleh orang-orang soleh. Maka sebaiknya yang memiliki harta itu adalah orang-orang yang soleh. Mal fiyadis soleh. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara nilai harta itu ya, dalam Islam, bahwa harta itu adalah kebaikan. Ya. Harta itu adalah kebaikan atau sumber kebaikan. Maka ini nanti harus hati-hati. Karena harta memang bisa jadi kebaikan, bisa jadi juga keburukan. Ini kebaikannya dulu yang kita bahas. Bahwa harta itu adalah sebagai kebaikan. Dalam Al-Quran disebutkan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Apa maksudnya di situ? Wa innahu, dan sesungguhnya dia li hubbil khairi, dalam mencintai apa Pak di situ? Al khair. Al khair yang dimaksud di situ adalah harta. Dalam mencintai harta lasyadid. Jadi maknanya di situ adalah ya, harta sama dengan kebaikan. Tidak disebutkan li hubbil mal. Ya, tidak disebutkan di situ li hubbil mal, padahal artinya sebenarnya adalah mencintai harta. Tapi disebutkan oleh Allah li hubbil khairi. Ini harta disebut dengan kebaikan. Nah, di situ Allah dalam bahasa Arab namanya majas. Ya. Majas, kiasan. Jadi kebaikan dikiaskan dengan harta. Maka yang disebut di situ adalah kebaikannya. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Kalau dalam ayat lain itu disebutkan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Nah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu bil walidaini wal aqrabi. Kutiba, diwajibkan alaikum, bagi kalian, idza hadara, apabila telah menghadiri kalian. Maksudnya adalah maut menjemput. Hadara ahadakumul maut. Intaroka khairan, apabila dia meninggalkan apa Pak? Khairan. Nah, khairan di situ dimaksud adalah harta yang banyak. Kenapa di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan intaroka malan katsiran? Nah, tapi disebutkan oleh Al-Quran adalah khairan, bukan malan. Intaroka khairan. Jika dia meninggalkan harta yang banyak, maka dia hendaknya berwasiat kepada al-walidain, kedua orang tuanya dan kerabatnya.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kebaikannya apa? Tadi ya, sarana untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi harta itu sebagai sarana. Jangan sampai dijadikan tujuan dalam kehidupan. Kalau dia sarana atau wasilah, ya, yang dimaksud di situ adalah wasilah untuk menuju kebaikan-kebaikan, bukan tujuan. Jadi nanti kalau orang menjadikan harta itu sebagai orientasinya, sebagai tujuannya, orang akan cenderung ya menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan harta, baik dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Ini kalau menganggap bahwa harta itu tujuan, bukan. Jadi harta itu kalaupun kita kuasai itu hanya sebagai wasilah untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Maka nanti dengan harta itu kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Banyak-banyak apa Pak? Berinfak, bersedekah. Ya, kalau kita sebutnya adalah ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya. Maka kita banyak diperintahkan untuk itu artinya adalah agar kita itu mempunyai banyak harta. Ya, karena nggak mungkin kita diperintahkan untuk banyak infak, sedekah, ya, zakat, wakaf kalau nggak punya harta. Artinya carilah harta itu sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Itu. Ya termasuk yang namanya infak itu tidak hanya untuk orang lain. Infak itu termasuk untuk siapa Pak? Untuk dirinya sendiri, anaknya, istrinya, orang tuanya, termasuk ya anak yatim dan sebagainya. Itu diantara kebaikan-kebaikan harta. Banyak sekali kebaikannya tadi itu. Maka disebut oleh Allah khairan tadi. Yang menyebutnya sebagai khairan. Kenapa? Nah, ini tidak berhenti sampai di situ saja. Ketika orang itu banyak tadi sedekah, ternyata sedekah itu sendiri berguna atau bermanfaat untuk membersihkan dosa-dosa manusia. Dan termasuk yang paling cepat, ya, termasuk yang paling cepat membersihkan dosa manusia itu adalah tadi ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Paling cepat itu, ya, paling cepat membersihkan dosa-dosa manusia itu. Bahkan tidak hanya itu saja di antara kebaikan harta itu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dawu maradakum bis sedekah." Itu obat juga. Ya. Kebaikannya adalah termasuk obat. Kalau ada orang sakit, ini kan kadang apa namanya, menurut logika manusia itu ya. Orang sakit disuruh sedekah. Seharusnya orang sakit itu disuruh berobat. Iya betul. Berobatnya itu dengan sedekah. Ya. Dawu maradakum bis sedekah. Itu kan kebaikan harta. Ya. Kalau hartanya tidak diperoleh dengan cara yang baik,
sedekah sebanyak apapun ya nggak akan diterima kan. Itu kebaikan harta. Dan itu terbukti. Orang sedekah kok bisa sehat. Itu termasuk hadis Nabi. Dawu maradakum bis shadaqah. Sedekah itu bisa mengobati penyakit. Ada nggak contohnya? Ada. Ya, ada. Ya. Orang yang sakit disuruh sedekah. Jadi ceritanya ada orang yang divonis oleh dokter itu hidupnya nggak lama lagi. Ya, hidupnya nggak lama lagi. Tinggal beberapa hari, bukan lagi bulan. Tinggal beberapa hari, dia punya penyakit. Ya. Dia akan dioperasi oleh dokter. Tapi kemungkinan hidupnya itu kecil. Maka oleh dokternya itu diperintahkan, kalau begitu kamu pulang dulu. Ya. Jenguk kerabat, saudara, dan sebagainya. Jadi bukan orang itu yang dijenguk, tapi dia disuruh pulang. Ya. Karena dia nggak punya harapan hidup. Namanya orang nggak punya harapan hidup itu bagaimana? Masih nggak dia mikir harta gitu? Enggak, udah nggak mikir harta. Buat apa? Oh, nyawanya sudah, ya kan? Nggak lama lagi dia meninggal. Bilang seperti itu. Ya. Akhirnya dia pulang, pamitan. Temu seorang ibu yang sedang kesulitan, gitu kan? Mencari nafkah untuk anaknya. Kebetulan tetangganya. Kemudian oleh orang itu dikasih itu hartanya. Nah, serahkan itu hartanya. Untuk apa dia mempertahankan hartanya? Nah, begitu dia selesai, dia balik ke rumah sakit, periksa oleh dokternya. Begitu diperiksa, hilang penyakitnya. Hilang penyakitnya. Kemudian dokternya bertanya, kamu berobat kemana? Ya, kamu berobat kemana? Saya tidak berobat. Kamu menyuruh saya untuk pamitan dengan keluarga, kerabat, teman-teman, dan sebagainya. Saya lakukan itu. Ternyata ya, di antara salah satu sebabnya Allah mengangkat penyakitnya itu adalah dengan sedekah. Termasuk ya itu memperpanjang umur, perpanjang umur. Ya, dalam kisah yang lain itu disebutkan ya dalam kisah tentang Nabi Ibrahim dan muridnya, mungkin pernah saya sampaikan. Nabi Ibrahim itu didatangi oleh muridnya. Muridnya itu mengundang Nabi Ibrahim untuk datang dalam acara pernikahannya. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya oleh malaikat, siapa itu? Oh, dia murid saya. Ya, dia memberitahu saya untuk hadir dalam pernikahan dia besok pagi. Tapi malaikat itu mengatakan, sayang sekali, umurnya nggak sampai besok pagi. Ini dikasih tahu oleh malaikat pencabut nyawa, ya, dikasih tahu oleh malaikat pencabut nyawa. Ya, Nabi Ibrahim mendengar itu mau dikasih tahu itu muridnya, tapi nggak sempat. Nah, ternyata begitu Nabi Ibrahim hadir, muridnya itu masih hidup, masih melangsungkan pernikahan sampai seminggu, sebulan, setahun. Ya. Kemudian suatu ketika dia bertemu lagi dengan malaikat Israel. Ditanya, nah bukannya dulu kamu mengatakan umurnya itu nggak sampai keesokan harinya, tapi kok sampai sekarang dia masih hidup? Nah, ternyata sepulang dia dari rumah Nabi Ibrahim itu dia banyak berinfak.
ya banyak berinfak. Nah, karena kebaikannya itulah oleh Allah Subhanahu wa taala diperpanjang umurnya. Nah, ini ya, dalam banyak hadis kan disebutkan seperti itu. Termasuk yang memperpanjang umur manusia itu ya, kebaikan manusia itu. Sedekah. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disebutkan kebaikan. Harta itu sebagai kebaikan. Kalau dia bisa memperbanyak kebaikan dengan harta itu. Ya, termasuk jihad, ya kan? Termasuk jihad itu kan. Kalau dalam Al-Qur'an kan disebutkan antara jihad dengan antara harta dengan nyawa itu disebutkan duluan mana, Pak? Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Lebih didahulukan harta ya dibandingkan dengan nyawa. Ya. Kalau berjuang itu dengan harta dulu. Ya, dengan harta dulu. Bukan dengan nyawa dulu. Kenapa? Kalau hartanya habis, ya, dia masih punya nyawa, dengan nyawa itu masih bisa cari harta lagi. Ya. Disebutkan oleh Allah kalau dalam perjuangan itu harta dulu. Harta. Tadi semua kegiatan, semua kegiatan keagamaan ya, itu membutuhkan harta. Nggak ada yang nggak untuk dakwah, bangun masjid dan sebagainya itu butuh namanya harta. Kalau seandainya dulu Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ya ditopang oleh harta, ya meskipun bukan Rasulullah yang kaya, tapi sebenarnya juga Rasulullah juga kaya. Karena Rasul itu orangnya tidak sayang harta, banyak infak sedekahnya, sehingga tidak banyak meninggalkan harta benda. Memang, tapi beliau banyak infak sedekahnya. Bahkan dalam maharnya itu kan berapa ekor unta, berapa puluh ekor unta kan. Kalau satu unta 10 juta, ya, kalau 40 ekor unta berapa itu? Itu gak sembarangan. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan orang kaya. Khadijah sendiri istri Rasulullah mengorbankan banyak hartanya untuk berjihad. Jadi berdakwah itu ya, butuh harta. Ya, berapa banyak harta yang diberikan untuk ya, berdakwah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Mereka orang-orang kaya semua. Jangan ditanya seperti Abu Bakar, Umar. Umar itu bahkan pernah menghabiskan seluruh hartanya. Menghabiskan seluruh hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Terutama dalam perang Tabuk itu. Dalam perang Tabuk. Habis-habisan. Sampai ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kamu sisakan untuk anak dan istrimu? Dia mengatakan Allah wa Rasul, Allah dan Rasulnya. Jadi tinggal tanpa harta. Tapi apakah setelah itu mereka miskin? Enggak. Enggak. Umar itu kekayaannya Masya Allah. Kekayaannya luar biasa. Dia seorang pebisnis, kaya raya. Ya, kalau dihitung ya kekayaannya itu miliaran. Ya. Sampai dia meninggal dunia itu masih. Padahal dia infaknya habis-habisan tadi. Itu dengan harta.
Abu Bakar sendiri juga seperti itu. Umar, Utsman, yang ditanya Utsman itu, ya, berapa ribu, ya, apa namanya, dia itu pada waktu Madinah itu mengalami krisis, ya, krisis paceklik, sampai dia itu ditawari oleh Yahudi keuntungan, ya, berapa kali lipat, 4 kali lipat, nggak mau, ya. Padahal itu kesempatan. Kalau ingin untung dia, kalau ingin untung, ya, kalau pedagang itu kan pintar memanfaatkan situasi. Di saat susah itu, orang butuh itu, berapa saja orang siap beli, berapa saja. Itu dimanfaatkan oleh orang Yahudi kan. Ya, dia berani itu ngasih keuntungan berlipat-lipat itu, tidak hanya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi Utsman adalah seorang pedagang juga, bisnis. Tapi bisnisnya bukan dengan manusia, gitu. Sampai pada waktu itu dia mengatakan, kamu jual berapa emang? Kalau kamu berani 10 kali lipat. Nah, 10 kali lipat mikir dia. Ya, 10 kali lipat. Karena sudah ada nawar 10 kali lipat. Berani enggak kamu? Ya. Ternyata yang menawar itu adalah Allah. Allah menawarnya harta itu dengan 10 kali lipat. Maka kemudian harta itu digratiskan, dibagikan. Ya. Apakah setelah itu habis? Enggak. Ternyata enggak habis. Ini para sahabat. Apakah mereka hanya mencari harta saja? Tidak. Para sahabat itu tidak hanya mencari harta saja. Mereka juga berjihad, berjuang, berperang. Maka orientasi terbaik itu, ya, dagang sama dakwah. Ya, bukan ini dengan dagang itu untuk bekalnya, untuk memperoleh harta, bisnis. Nah, gitu. Bisnis dan dakwah. Ya. Jadi sebagian umurnya untuk berbisnis, sebagian untuk berdakwah. Ya, dakwah, ya bisnis. Ini. Nah, itu tadi. Memperoleh banyak kebaikan. Itu semua adalah karena harta. Kebaikan-kebaikan harta dalam politik, Masya Allah. Butuh harta juga. Ini kalau untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan. Kalau ditanya, harta sebanyak itu untuk apa? Jangan hanya dikoleksi saja. Dikoleksi, karena sebagian orang kan ada, Pak, ya. Wah, semangat dia cari harta. Selama dia masih hidup, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya, emas, ya, perak, ya, apa saja. Begitu meninggal dunia, kira-kira apa? Hah? Maka selama masih punya harta itu gunakan untuk kebaikan. Ya, anak, istri, keluarga perlu ditinggalin. Iya. Tapi jangan sampai ditinggal semua. Lupa, tidak ditransfer. Harus ditransfer itu. Sebab di surga itu kita tidak bisa menikmati harta itu apa adanya. Jadi harus ditransfer tadi itu melalui zisfaf tadi itu. Jadi ibarat kita punya apa namanya harta itu, ya, di dunia juga sebenarnya sudah seperti itu dicontohkan. Nah, apakah harta itu kita kumpulkan di rumah saja? Enggak, diapakan? Tabung, taruh rekening. Jadi kemana-mana ya, nggak perlu bawa, ya kan? Nggak perlu bawa harta, kambingnya nggak perlu dibawa, sapinya nggak perlu bawa, sawahnya nggak perlu dibawa gitu ya. Cukup dia membawa, nah, dengan rekeningnya itu. Ya. Zakat, infak, sedekah, jihad, haji dan sebagainya. Itu kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga di antara nilai harta itu adalah bahwa harta itu merupakan penopang kehidupan, penyangga kehidupan manusia. Ya, yang menyangga kehidupan manusia itu harta. Tadi disebutkan semuanya.
Semuanya butuh harta. Untuk kebutuhan hidup, makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Ya, termasuk untuk nafkah, untuk sekolah, pendidikan, kesehatan. Nah, semuanya itu membutuhkan harta. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an itu terkait dengan ini, dengan manfaat harta atau nilai harta sebagai penopang kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Wal yakhshal ladzina, dan hendaknya ya, takut kepada Allah orang-orang yang seandainya dia itu meninggalkan ya, di belakang mereka anak-anak yang lemah. Karena harta itu sebagai penopang kehidupan, jangan sampai nanti juga anaknya ditinggalkan dalam keadaan lemah. Lemah yang disebut di situ adalah lemah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kekurangan dalam harta. Ya. Lalu juga keluarganya itu ditinggali nanti. Dalam hadis lain juga disebutkan ada orang yang kaya raya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ketika dia sakit, dia ingin menginfakkan semua hartanya. Ingin menginfakkan semua hartanya. Oleh Rasulullah, jangan. Kemudian dia mengatakan, separuh bagaimana ya Rasulullah? Jangan. Gitu ya. Kalau sepertiga, sepertiga. Itu pun sudah banyak. Ya, maka kemudian dikatakan oleh Rasulullah, jika engkau meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya, itu lebih baik dibandingkan dengan meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Lalu mereka meminta-minta kepada orang, dan orang pun menolak permintaannya itu. Ini tadi, ya, sepertiga diinfakkan, berarti 2/3 diapakan Pak? Digunakan untuk dirinya dan anak keluarganya. Termasuk tadi untuk diwariskan kepada keturunannya. Termasuk memanage harta. Ya. Manajemen harta. Kalau di dalam ayat yang lain itu kan, jangan sampai terlalu bakhil, jangan sampai terlalu dermawan. Ya, terlalu bakhil juga gak baik, terlalu dermawan juga gak baik. Ya, kita menganggapnya kan sangat dermawan, gak baik juga. Ya, kalau dalam Islam itu harus ideal kan itu. Al-iqtisad, ideal di dalam kita melakukan segala sesuatu. Sedang, jangan berlebihan, karena berlebihan itu tetap tidak baik. Ya, kecuali kayak tadi Umar. Kenapa Umar kok dia menginfakkan semua hartanya? Karena dia yakin, ya setelah itu dia bisa mencari lagi, dan betul. Kalau orang-orang yang dia punya jiwa bisnis, ya orang yang punya jiwa bisnis itu walaupun dia nggak punya apa-apa, itu bisa menjadikan apa saja itu jadi uang. Itu kalau orang yang memiliki jiwa bisnis, ya tidak perlu punya apa-apa, tapi apa saja bisa jadi uang. Ya, termasuk Abdurrahman bin Auf itu kan, kalau dicontoh. Abdurrahman bin Auf itu juga sama, ketika dia berinfak nggak tanggung-tanggung dia. Ya bahkan kalau dalam sejarahnya itu para veteran atau istri para syuhada, termasuk istri Rasulullah, itu yang mengcover
Biaya hidup mereka kan Abdurrahman bin Auf. Berapa banyak itu? Itu sampai dia mengatakan, itu modalnya awalnya dia modal dengkul kalau kita bilang. Nggak punya apa-apa. Dia modal dengkul. Sampai dia mengatakan, batu itu kalau saya angkat itu di bawahnya ada emasnya. Maksudnya bagaimana? Batu itu bisa jadi duit gitu. Batu yang tidak kelihatan, tidak ada harganya, itu bisa jadi duit.